Dah aku udah tahu siapa. Loh. Padahal itu ilmu bukan milik dia. Allah yang punya, ditempelkan ke dia. Kalau Allah berkehendak dicabut selesai. Tapi dia sombong dengan ilmunya, ngerasa pinter, suka ngata-ngatain orang. Ada apa enggak? Orangnya datang. Mana sih orangnya? Di bawah apa di panggung? Pakai celana apa sarung? Bajunya lengan pendek apa panjang? Pecinya warna putih apa hitam? Sampean aman, enggak aman. Sebelah itu paling, sama belakang itu pecinya hitam kok. Gitu loh. Enggak boleh merasa pinter karena ilmu milik Allah. Ada enggak orang yang ngerasa pinter? Ada enggak? Datang orangnya. Perempuan apa laki-laki? Di bawah apa di panggung? Orangnya pakai celana apa sarung? Bajunya lengan pendek apa panjang? Pecinya putih apa hitam? Orangnya duduk apa berdiri? Nggak ada kok yang berdiri. Loh, kan cuman saya yang berdiri. Loh, maksudnya saya? Makasih. Uswatun hasanah dalam seluruh kehidupan. Contoh tersebut adalah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa Rasulullah dijadikan teladan? Dan apa yang harus kita teladani dari Rasulullah dalam hidup dan kehidupan? Dua hal ini saja yang akan saya sampaikan sebagaimana janji dengan panitia dalam waktu 25 menit. Kenapa yang tidak nyumbang tolong diam? Kenapa Rasulullah dijadikan teladan? Para jamaah, setidaknya ada 3 alasan utama mengapa Rasulullah dijadikan teladan. Yang pertama, karena Rasulullah adalah manusia bareng. Nah, 100% Rasulullah itu manusia seutuhnya, lahir batin. Rasulullah adalah manusia. Secara kurikulum desain, ngerti apa orang ini ki? Kayaknya orangnya cantik-cantik, tapi agak on. Secara kurikulum desain Rasulullah manusia, postur tubuhnya manusia, gesturnya manusia, karakternya manusia. Lah kita manusia disuruh mencontoh manusia. Jadi nyambung, pas, cocok. Kayak ayam disuruh mencontoh ayam. Beda, kita manusia beda alam, beda karakter, beda bentuk. Allahumma sholli ala Muhammad. Lah kalau manusia mencontoh manusia, baru itu namanya nyambung, pas, cocok. Kayak sholat berjamaah, imamnya manusia, makmumnya juga manusia. Diulang, kayak sholat berjamaah itu makmumnya manusia, imamnya manusia. Coba misalnya sholat berjamaah, makmumnya manusia tapi imamnya malaikat. Warga Lembarawa sholat jamaah isya, makmumnya orang Lembarawa, yang jadi imam malaikat Jibril. Ayo coba, imamnya malaikat Jibril, rakaat pertama habis Fatihah baca Quran khatam 7 kali, rakaat kedua habis Fatihah baca Quran khatam 5 kali. Saya yakin
seluruh makmum orang Lembarawa kelenger semua. Imamnya ya kuat karena malaikat nggak ada capek. Apa pernah lihat malaikat pijet karena kecapean? Nah, malaikat nggak ada sakit. Nah, misalnya malaikat sakit yuk payah jajinan nanti. Malaikat yang tugasnya dorong matahari itu lagi sakit, loh seharian kok mataharinya nggak muncul, malaikatnya gering misalnya. Bu, kayak pengajian kita hari ini, jamaahnya manusia, yang ceramah juga manusia. Coba misalnya pengajian hari ini jamaahnya manusia, warga Lembarawa, yang ceramah malaikat Israel. Belum salam penceramahnya seluruh jamaah udah bubar semua. Kalau malaikat itu ngajinya anak-anak kecil itu, wal malakul ladzi bila abin wa la aklala syurba wala nauma lahum. Malaikat itu tanpa ayah tanpa ibu. Malaikat itu tidak makan, tidak minum, tidak tidur. Jadi misalnya yang ceramah ini malaikat, panitia nggak perlu repot-repot nyediain konsumsi, nggak perlu nyiapin makan, minum dan sebagainya. Nah, pengumuman untuk panitia, yang ceramah hari ini bukan malaikat, jadi ya harus disiapin. Rasulullah itu manusia seutuhnya. Nabi Muhammad adalah manusia. Nabi Muhammad itu ya makan, ya minum, kayak kita manusia. Nabi Muhammad ya ngerasa haus, ya pernah ngerasa lapar, bahkan sering. Supaya bisa jadi contoh, bagaimana kalau kita lagi makan, bagaimana kalau kita lagi lapar, nyontoh Rasulullah. Rasulullah itu ya sehat, ya pernah sakit. Dipikir kalau Nabi nggak pernah sakit, Nabi Ayub malah sakit parah 13 tahun lamanya. Rasulullah ya pernah sakit. Ini untuk contoh bagi kita bagaimana ketika sakit. Rasulullah ketika sakit ya berdoa mohon kesembuhan kepada Allah, terus ikhtiar berobat ke tabib, kalau sekarang ya dokter. Kita umatnya kalau lagi sakit harus mencontoh, berarti harus berdoa mohon kesembuhan kepada Allah dan harus mau ikhtiar berobat. Jangan mengandalkan tawakal, nggak mau berobat padahal penyakitnya udah parah. Sakit bikinan Allah, nanti kalau Allah mau menyembuhkan kan sembuh sendiri. Penyakitnya udah parah nggak mau berobat, Allah insya Allah modar. Rasulullah ya kerja. Dipikir kalau jadi nabi nggak usah kerja, pengen apa-apa langsung minta sama Allah, pengen duit tinggal ngatong Allahumma duit, kerotok-kerotok duit dateng. Pengen sate ya Allahumma sate, gelodak-gelodak satenya dateng. Ndak, Rasulullah kerja. Rasulullah itu pekerja keras. Tahu kan dalam sejarah, masih kecil aja Rasulullah udah menggembalakan kambing orang, buruh, remaja, dagang. Maka kita umatnya ya harus mau kerja. Gitu loh. Pengen duit nggak mau kerja. Silo karo muter tasbih wiridan wer 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 sulastri 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 wer 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 sumiati 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 wer 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 sundari 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 wer sulika 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 sulika. Pengen duit malah ngapalke jenenge rondo. Halo, kerja. Lah ini ada bapak-bapak udah punya istri, punya anak, punya tanggung jawab menafkahi, nggak mau kerja.
di masjid hidupnya, sholat iktikaf dzikir wiridan, sholat iktikaf dzikir wiridan. Pulang mau makan ya disengap sama istrinya, ndak usah makan nasi. Itu menarai masjid emploken. Halo, paham maksud saya? Ya kita urusan apa saja suruh mencontoh Rasulullah kok. Rasulullah ya nikah, membangun keluarga. Rasulullah ya hidup bermasyarakat, memang manusia. Halo, Rasulullah juga pernah nggak punya duit. Ini untuk contoh bagaimana kita umatnya kalau sedang nggak punya duit. Rasulullah kalau nggak punya duit, utang. Makanya warga Lembarawa yang hutangnya banyak nggak usah khawatir tidak diakui jadi umat Nabi. Tetap diakui jadi umatnya Kanjeng Nabi, cuma utangnya banyak gitu aja. Gimana Rasulullah kalau nggak punya duit? Utang. Maka umatnya Rasulullah yang baik kalau nggak punya duit kurang semangat. Umatnya Kanjeng Nabi yang baik kalau lagi nggak punya duit utang. Jangan nyolong, jangan korupsi. Wong Rasulullah itu kalau nggak punya duit utang. Maka kita umatnya kalau lagi nggak punya duit, kalau sudah punya duit itu jangan utangnya rajin tapi nyaurnya molor, ditagih bulet. Ada apa enggak? Utangnya rajin tapi waktunya bayar bulet. Ada apa enggak? Ada. Saya tahu kok, ini orangnya datang kok. Pokoknya orangnya sekarang lagi kipas-kipas. Ngutangnya sregep, bayarin bulet. Itu orangnya agak gemuk ini. Halo, Rasulullah kalau nggak punya duit utang. Maka kita umatnya kalau lagi nggak punya duit, kalau sudah punya duit, kalau duitnya berlebih, nah ngutangi, ngasih, bantu, nolong, sedekah. Bapak Ibu, bahkan Rasulullah itu pernah ditagih hutang. Padahal waktu itu belum jatuh tempo, belum waktunya bayar, tapi udah ditagih sama orangnya. Pulang dari sholat jamaah, waktu itu Rasulullah didampingi Sayyidina Utsman bin Affan. Di tengah jalan dicegat sama orang, dihadang, ditagih hutang. Muhammad, bayar hutangmu, aku butuh duit. Kata Rasulullah, loh kan ini belum waktunya bayar sesuai perjanjian. Gak peduli, pokoknya aku sekarang butuh duit, bayar hutangmu. Sayyidina Utsman yang dampingi Rasulullah tersinggung. Ini orang nagih hutang di tengah jalan, yang ditagih Rasulullah pula, dan belum waktunya bayar. Langsung kata Sayyidina Utsman, berapa hutangnya Rasulullah? Tak bayar, cash, langsung dibayar sama Sayyidina Utsman. Makanya kepala desa yang baik itu kepala desa yang mau bayarin utangnya kiai. Mana kepala desanya? Oh, di bawah ya. Habis ini kepala desa nemuin saya, terus nanya berapa hutangnya. Lah emang Rasulullah manusia kok. Allahumma sholli ala Muhammad. Tapi perlu dicatat, Rasulullah bukan manusia biasa. Rasulullah adalah manusia istimewa. Bareng. Karena beliau
bisa memberikan keteladanan yang sangat prima dan sempurna baiknya. Sampean kan sering pireng kalam hikmah, tolong semuanya menirukan. Yang mau menirukan saya doakan mudah-mudahan barokah. Yang nggak mau menirukan, awas bahaya. Tunggu nanti malam akan terjadi sesuatu. Pas tidur matanya pasti merem. Berlian. Kanjeng Nabi itu inten. Lah orang Lembarawa itu kerikil. Makanya ya buruk-buruknya nih kerikil-kerikil. Yang ceramah sama, malah lebih parah. Halo? Halo? Ada dua sisi yang harus kita cermati dan kita pahami. Pertama, Nabi Muhammad sebagai manusia. Kedua, tidak seperti umumnya manusia karena beliau istimewa. Bapak Ibu, adik-adik dan seluruh jamaah yang saya sayangi, saya kangeni. Emang aku kangen banget kok sama kamu. Udah lama aku nggak ngaji ke daerah sini, kangen banget. Meskipun ini siang panas, terik matahari, sempat pesimis tadi, tak pikir yang datang jamaahnya paling sedikit karena panas-panas. Nggak nyangka ternyata berjejal kayak gini. Aku kalau ngeliat kayak gini tuh aku makin sayang sama kamu. I love you. Tolong yang tua nggak usah ikut-ikutan. Wong yang saya ajak tuh yang muda kok malah yang tua disi ngene-ngene. Gila nih. Kadung asam uratnya kumat nanti nggak bisa balik nanti. Ada dua hal. Pertama, Nabi Muhammad sebagai manusia. Yang kedua, tidak seperti umumnya manusia. Para jamaah, Nabi Muhammad itu manusia, beliau juga makan. Kita manusia, kita juga makan, tapi berbeda. Nabi Muhammad kalau nggak bener-bener lapar, kalau belum bener-bener lapar, beliau tidak makan. Nah kita meskipun tidak lapar, nggak terima makan, mau kan makan. Halo? Kok aku nggak diperhatiin sih? Nabi Muhammad itu kalau belum bener-bener lapar, nggak makan. Nah kalau kita meskipun nggak lapar, makan terus. Sampai di pengajian ini lo makan, itu lo orangnya pakai jilbab warna coklat. Dari tadi itu gayemi, mangan, madyang terus, ya Allah, rupanya ayu, geragas. Orang sini petentengan kok situ. Halo? Nabi Muhammad ketika makan, sebelum kenyang sudah berhenti. Bedanya dengan kita, ketika makan, apalagi makannya enak, meskipun sudah kenyang, nggak berhenti-berhenti. Betul? Makanya kita gampang sakit. Coba pola makan kita mencontoh Rasulullah. Jangan makan sebelum benar-benar lapar. Berhentilah makan sebelum kenyang. Itu yang diterapkan Rasulullah. Kita kan enggak. Meskipun tidak lapar, makan terus. Sekalinya makan, enggak berhenti-berhenti. Makanya banyak penyakit karena makanan sekarang. Coba kalau ada orang lagi sakit, periksa ke dokter, pasti sama dokter dinasihatin, nggak boleh makan ini, nggak boleh makan itu, jangan makan begini, jangan makan begitu, betul? Ya karena memang penyakitnya sebab kakean. Bu, Rasulullah kalau mau makan,
berdoa. Kenapa? Agar makanan itu jadi barokah, jadi kekuatan untuk menjalankan ibadah, agar makanan itu bebas dari penyakit. Dengan dibacakan doa, bibit-bibit penyakit, bakteri, kuman, virus lumpuh semua. Jangan meremehkan kekuatan doa loh ya. Sampai kaum orientalis, alah ngerti pora diomongi kayak gini. Orang-orang di luar Islam yang nggak percaya dengan Allah itu loh coba mengadakan penelitian. Ada 2 botol yang sama-sama berisi air. Airnya sama, ukurannya sama persis. Kemudian dibuka tutupnya. Yang satu, air dalam botol itu diomongin yang baik-baik, dipuji-puji. Oh, air kamu sangat jernih, kamu sangat bagus, kamu sangat menyegarkan, kamu sangat membantu kehidupan manusia. Oh, air kamu luar biasa. Dilem kayak gitu, dipuji kayak gitu. Molekul-molekulnya, unsur-unsur air itu tersusun dengan sangat rapi. Yang satu lagi dikata-katain yang jelek-jelek. Air kamu kurang ajar, air kamu, pokoknya diomong yang jelek-jelek. Itu molekul-molekulnya semerawut berantakan. Lah manusia ini kan 80% tubuhnya berasal dari unsur air. Makanya manusia kalau kekurangan air pasti sakit, karena 80% tubuh manusia itu terdiri dari unsur air. Sehingga kalau panas kayak begini keluar air, keringet. Bu, misalnya ada manusia orang lembarawa yang sangat gemuk, maaf bahasa Inggrisnya the gembrot, berat badannya kok 1 kuintal 100 kg, terus dijemur sampai kering, garing, kemeringking. Loh, itu berat badannya tinggal 20 kg, karena yang 80 kg unsur air menguap. Bu, paham enggak sampean? Karena tubuh manusia itu 80% terdiri dari unsur air, maka karakter air itu sangat dominan pada manusia. Air ketika dipuji-puji, dia tersusun rapi, dia tersusun dengan indah. Air ketika dikata-katain yang jelek, dia semerawut berantakan. Ini contoh paling gampang. Lihat wajah ibu-ibu kalau lagi dipuji sama suaminya. Lihat perempuan itu kalau lagi dipuji, Mbak, sama nih lo pantes, sampean niku ya Allah cantik, pantes. Lihat berseri-seri, berbuncah-buncah, merekah, indah. Ayo perempuan kok dikata-katain, coba ayo. Wong wedok nanti omongi sing orang genah, gak langsung jenggureng, mencureng, mecaucu kaya mak lampir. Mbok paham mbok orang ini kita omong kayak gini. Halo? Tanaman juga begitu. Ada bibit tanaman, bibitnya sama, tanamannya sama, jenisnya sama, ditanam di tanah yang sama, diberi pengairan, disiram sama, pupuknya sama. Yang satu dipuji-puji, dikata-katain yang bagus, satunya diunek-unek ke sing elek-elek itu. Ternyata tumbuhnya jauh berbeda. Tanaman yang diomongi dengan kata-kata yang baik tadi tumbuh subur,
sementara satunya yang dikata-katain jelek tumbuhnya nggak bisa berkembang. Bahasa Inggrisnya the puret and the mengkeret. Allahumma sholli ala Muhammad. Makanya Rasulullah kalau mau makan doa, kita juga harus nyontoh kalau mau makan doa. Jangan hanya anaknya saja yang dipaksa. Anak kecil mau makan dipaksa-paksa suruh doa. Ayo mau makan doa dulu, ayo doa dulu. Ya baca, emang di sekolahan juga diajari Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma baik lana bima ayyadana wa qina adzabannar. Amin. Ibunya nes telap emplak tanpa doa. Bapak Ibu, Rasulullah itu kalau makan sedikit dan sedikit, porsinya sedikit, cara makannya sedikit. Bedanya dengan orang Lembarawa, kalau makan porsinya banyak, cara makannya banyak. Rasulullah makannya pakai 3 jari, jempol, telunjuk, dan jari tengah. Gini. Ini menunjukkan Rasulullah kalau makan itu sedikit dan sedikit. Yang harus kita contoh itu sedikit dan sedikitnya. Nggak harus sama persis pakai 3 jari. Maaf, Rasulullah makan pakai 3 jari, iya, karena yang dimakan kan kurma, roti, daging, enak pakai 3 jari. Lah sampean orang Lembarawa misalnya lagi makan soto atau makan rawon, terus pakai 3 jari, ya rawon semangkok bisa 3 bulan nggak selesai. Maka mencontoh Rasulullah itu ada yang wajib sama persis. Dalam urusan ibadah mahdoh misalnya sholat harus sama persis dengan Rasulullah, nggak boleh ditambah, nggak boleh dikurangi, nggak boleh dirubah. Tapi ada yang situasional, nggak harus sama persis tapi maknanya sama. Paham apa enggak ini ya? Ya kayak soal makan tadi loh, nggak harus pakai 3 jari. Yang kita contoh adalah sedikit dan sedikitnya. Kayak berpakaian, nggak harus sama persis. Pakaiannya Rasulullah jubahan, sorbanan. Terus ada bapak-bapak Lembarawa sini, ya harus sama persis dengan Rasulullah, kemana-mana jubahan, sorbanan, malah medeni wong. Yang harus kita contoh apanya? 1, nutup aurat. 2, suci. 3, rapi dan sopan. Udah. Jadi pakaiannya bapak-bapak yang di panggung ini udah pakaian ala Rasulullah, udah mencontoh Rasulullah. Sudah nutup aurat, sudah suci, iya, sopan dan rapi, iya, berarti ini pakaian ala Rasulullah. Iya, udah, nggak harus persis. Orang Lembarawan kemana-mana jubahan, ngarit jubahan, menek kelapa jubahan. Ini nggak dapat kelapa, malah kelapanya sendiri 2 itu meletus dua-duanya. Halo, kalau lagi jadi polisi, tugas, dinas, pakaiannya nyontoh Rasulullah, ya seperti itu, kayak pakaiannya polisi-polisi itu. Rapi, bawahnya pakai celana, udah, nutup aurat, suci, rapi, udah. Nggak harus pakai jubah. Lah kalau polisinya jubahan semua,
nggak bisa ngejar maling. Malingnya hilang, polisinya nyungsep ke jelungup. Paham? Astagfirullah. Paham? Rasulullah kalau korban yang disembelih onta. Iya. Karena di Arab sana binatang yang besar, dagingnya banyak dan halal itu onta. Lah terus orang Lembarawa sini pengen nyontoh, korban harus onta. Maksa korban onta, tangkep polisi di penjara. Kok bisa? Lah dari mana dapat onta kalau nggak nyuri dari kebun binatang? Paham? Astagfirullahaladzim. Paham? Lah jangankan kita, para sahabat saja itu loh, yang sudah pengen ngepas-ngepaskan hidupnya seperti Rasulullah, nggak ada satupun yang bisa sama persis kehidupannya Rasulullah. Nggak mungkin bisa. Paling yang cuma mendekati, mencontoh dan meniru sebisa mungkin gitu. Allahumma sholli ala Muhammad. Mohon maaf ya Bapak Ibu karena sound sistemnya agak berat, saya ngerasa kurang blong gitu. Makanya saya harus agak ngotot dikit. Ceramah kayak gini tuh capek banget. Ya maaf, saya kan kebiasaan pakai sound system yang gede-gede itu, yang dari jarak setengah meter aja udah jelas suaranya. Ini panitia kan ngirit biaya. Apa mungkin ini soundnya ini sumbangan ya? Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Dah, tak lanjutkan dulu. Rasulullah itu manusia tapi tidak seperti umumnya manusia. Karena beliau istimewa, beliau menjadi teladan yang sangat ideal, teladan yang sempurna baiknya. Sebagai manusia, Rasulullah ya tidur, kayak orang Lembarawa ya tidur, tapi tidurnya beda. Rasulullah kalau tidur, hanya kedua mata beliau yang terpejam, hatinya tetap terjaga, sadar sesadar-sadarnya. La tungkiril wahya min ru'yahu inna lahu qalban idha namatil aynani lam yanami ya Rabbi bil Mustafa waghfir lana Maulaya sholli wa sallim daiman Habibika khairil khalqi kulli hini Huwal habibul ladzi ya syafa'atu likulli hawlin minal amwali mutahini ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin farij ala muslimin. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi Rasulullah itu qalban idza namatil ainani lam yanami. Ketika kedua mata terpejam dan dianggap tidur, tapi hatinya tidak tidur, hatinya tetap terjaga, tetap sadar sesadar-sadarnya. Beda dengan orang Lembarawa, sekalinya tidur total blek sek, innalillahi, dikerikiti tikus saja nggak kerasa. Rasulullah kalau mau tidur berwudu, jadi dalam keadaan suci dari hadas. Rasulullah kalau mau tidur, perhatikan, zikir doa, zikir doa, zikir doa, zikir doa terus sampai beliau tertidur. Dalam keadaan suci dari hadas,
terus zikir doa, zikir doa, zikir doa, zikir doa sampai beliau tertidur. Kalau orang lembarawa ya bleksek tadi, nggak peduli kepet-kepet ya tidur. Maaf, halo, halo, ya Allah, ini apa hikmahnya? Gini loh sayang, dengerin. Kalau kita mau tidur wudhu dalam keadaan suci dari hadas, terus zikir doa, zikir doa, zikir doa, siapa tahu kalau Allah berkehendak mengambil kita waktu tidur, kan kita nggak tahu. Kalau Allah berkehendak dicabut roh kita, dimatikan kita insya Allah matinya husnul khotimah. Karena apa? Lah orang mati dalam keadaan suci dari hadas, kemudian dalam keadaan zikir doa, zikir doa, zikir doa. Bu, hati-hati. Tidur habis ribut sama suami. Gara-gara uang belanja kurang, gara-gara duitnya habis, suami diomel-omelin, lagi marahan belum minta maaf, tidur terus mati. Su'ul khotimah. Orangnya ketakutan sekarang. Ada nggak yang suka ngomelin suami ketika duit habis? Orangnya datang. Oh itu saya tahu. Sekarang pakai baju warna hitam. Allahumma sholli ala Muhammad. Tapi saya yakin lihat auranya warga Lembarawa ini luar biasa. Saya hari ini merasakan aura-aura surgawi, merasakan aura-aura orang-orang yang ahli ibadah. Ini benar-benar daerah santri, banyak kiai di sini. Saya yakin orang Lembarawa kalau mau tidur itu bukan hanya zikir, sholawat dan doa, bahkan banyak yang deres Quran, bahkan banyak yang mutolaah kitab. Kitabnya bernama Fathul WhatsApp, Raudatul Facebook, Kifayatul Instagram, Nihayatul TikTok. Itu sanad ilmunya nyambung sampai Syekh Google radhiyallahu anhu. Betul? Ibu-ibu Lembarawa ini kalau tidur ngeloni, sampai ndak sempet ngeloni. Makanya suami-suami di sini tuh kelihatan kurus-kurus kayak orang sakit-sakitan. Lihat ini contohnya ini. Kurang kasih sayang dari istri. Disayang kalau habis ngasih duit aja. Selebihnya diomelin tiap hari. Masya Allah. Bu, dilanjut. Loh, mau tidur wudhu dulu. Lah nanti tengah-tengah tidur kok ternyata titut tetot, ndak urusan. Kan itu di luar kendali kita. Loh bah kok ada titut tetot. Lah suara kentut kan tergantung ukuran bokong. Kalau bokongnya kecil tipis ya tit gitu. Bokongnya sedang ya tet. Woy bokong gede ombo kandel. Rasulullah posisi tidurnya sempurna, istiqomah seperti itu, nggak pernah berubah. Gimana posisi Rasulullah kalau tidur? Mereng kanan, hadap kiblat. Telapak tangan yang kanan ini dipakai bantalan pipi sebelah kanan, gini. Terus telapak tangan yang kiri taruh di atas paha kiri. Mulai mapan sampai bangun ya kayak gitu posisinya, nggak bergeser, nggak berubah. Bisa karena Rasulullah tidurnya nggak pernah lama. Beda dengan kita.
Saya yakin warga Lembarawa ini bisa nyontoh mulainya. Pokoknya mulai tidur miring kanan hadap kiblat. Bisa, berarti kalau di sini kepala utara, kaki selatan, miring kanan hadap kiblat, telapak tangan kanan dijadiin bantal pipi kanan sini, terus telapak tangan kiri taruh di atas paha kiri. Mulainya kayak gitu, mapane. Tapi tengah-tengah tidur malang megong ndak karo-karuan. Jebablah mekangkang. Kadang tangannya operasi sampai Gunung Merapi. Bahkan satunya belakrak nyampe hutan Jawa Tengah. Oh, alas roban ya. Oke, gini sayang, gini. Halo. Sebagai manusia, Rasulullah itu ya berkeringat. Orang Lembarawa manusia, ya keringetan. Tapi keringatnya beda. Keringat Rasulullah harum, wangi, semerbak. Padahal zaman itu belum ada pabrik parfum. Keringatnya Rasulullah wangi, jadi rebutan. Oh, beruntung banget orang yang bisa dapat tetesan keringatnya Rasulullah. Wangi. Kalau keringatnya orang Lembarawa, bisa dipakai bumbunya sayur asem, super kecut, dioser ke tanggane iso jengkelangan semaput kok. Pingsan. Maaf, sebagai manusia Rasulullah ya kencing. Orang Lembarawa manusia ya kencing, tapi beda. Rasulullah kalau kencing, kencingnya sama sekali enggak berbau dan enggak berbekas, enggak ada baunya, enggak ada bekasnya, keluar lenyap ditelan alam. Nek kencingmu pesinge standar internasional, kayak muntuk kaya minyak goreng, wis kadung ndoprok, yes. Astagfirullahaladzim. Bu, dilanjut. Oke, masih ada waktu 5 menit. Bro, kok gelis tenan? Saja maning. Riki kami garing ngrungokke, nyonge kesel. Rasulullah ya berludah, kayak kita berludah, tapi ludahnya beda. Ludahnya Rasulullah obat mujarab. Ludahmu ingat gak peristiwa hijrah? Nabi Muhammad hijrah dari Mekah ke Madinah didampingi sahabat karibnya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Dikejar-kejar orang kafir, mau dibunuh. Rasulullah istirahat dan bersembunyi di dalam goa. Mau masuk, goanya dibersihkan sama Abu Bakar Siddiq agar nyaman dipakai istirahat. Kemudian lubang-lubang di dinding goa ini ditutup semua, khawatir ada binatang berbisa yang keluar dari lubang dinding goa itu. Setelah siap semuanya, Nabi Muhammad dan Abu Bakar Siddiq masuk istirahat di dalam goa. Saking capeknya Rasulullah tertidur di pangkuan Abu Bakar Siddiq. Abu Bakar nggak berani tidur karena jagain Rasulullah yang sedang istirahat, sambil bersandar ke dinding goa. Tiba-tiba ada lubang di goa itu yang lupa kelewatan, nggak ditutup sama Abu Bakar Siddiq. Dari lubang di dinding goa itu ada kepala ular yang bermuntup-muntup. Apa muntup-muntup itu? Berbetunduk. Apa? Blongap-blongop. Delongap-delongop. Nah, ada kepala ular yang berdelongap-delongop. Delongap-delongop di situ. Ini ular berbisa. Abu Bakar Siddiq kaget. Waduh, gawat. Ada kepala ular yang berdelongap-delongop.
Ini nanti kalau sampai keluar gigit Rasulullah, gawat ini, gawat ini. Di satu sisi nggak mau ganggu Rasulullah yang sedang istirahat. Coba kalau kita misalnya, hei bangun bangun bangun, ulah 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 ulah, gitu. Ini ndak, langsung dengan refleks lubangnya ditutup Abu Bakar Siddiq pakai tangan, plek. Ya namanya ular pengen keluar, lubangnya ditutup, gigit, cetet, racun menjalar. Tangan Abu Bakar Siddiq bengkak, membiru karena racun mulai menjalar. Sakit luar biasa karena yang gigit ularnya besar sekali, ular Arab. Besar ular Arab kok. Kalau ular lembar rawa ya kecil, ungkil kecil. Ular Arab besar. Oh, ireng-ireng jare iki. Ulah dumung. Ya Allah, gemeter tubuh Abu Bakar menahan sakit, racun menjalar, wajahnya pucat, keringat bercucuran. Nah, ada tetesan keringat Abu Bakar Siddiq yang kena wajah Rasulullah. Terbangunlah Rasulullah. Dipandang sahabatnya yang pucat, gemeter, bercucuran keringat. Rasulullah kaget kemudian bertanya, kamu kenapa wahai Abu Bakar Siddiq? Sambil menahan sakit dan tangannya terus nutup lubang di dinding goa itu, masih digigit ular. Abu Bakar jawab, enggak apa-apa, enggak apa-apa, silakan jenengan istirahat. Tapi kamu kok pucat, kenapa? Enggak apa-apa. Ini sambil nempel gini. Kamu sakit ya? Enggak. Kamu takut? Enggak. Kamu berat ninggalin Mekah? Enggak. Kok pucat, gemeter? Kenapa? Kenapa? Karena didesak. Akhirnya ngaku, ini loh gigit ular. Gigit ular. Pegang tangan itu sama Rasulullah, kemudian diludahin. Nah, untuk contoh salah satu maju tak ludahin. Atau yang di sini mungkin praktek. Tangan itu langsung diludahin sama Rasulullah. Cuh! Seketika sembuh. Tidak ada bekas sama sekali. Sembuh seperti sedia kala. Jadi ludahnya Rasulullah obat. Kalau ludahmu salah naruh, panjang urusan. Ayo misalnya sampean lo ndak tahu, Rika lo ndak tahu ada orang lewat zaman lagi jalan terus tiba-tiba ngeludah ke samping pakai ludah besar, cuh, plus wajah, musuhan sampai 7 turunan gara-gara salah naruh ludah. Bapak Ibu para jamaah, Rasulullah itu manusia kayak kita tapi beda, beliau istimewa, beliau mampu memberikan teladan yang sangat prima, teladan yang sangat indah. Ya loh, ya Rasulullah manusia, ya nikah, beliau membina keluarga, membentuk rumah tangga, punya istri. Nah, sebagai suami Rasulullah ya pernah dicemberuti sama istri, bahkan pernah diomelin, pernah. Dipikir kalau sudah jadi nabi nggak pernah diomeli istri. Loh, iya, Nabi Nuh, Nabi Lot, oh ditentang sama istrinya kafir masuk neraka. Itu istrinya Nabi loh masuk neraka. Maka yang jadi istrinya kiai jangan pernah bangga diri. Terus aku kan istrinya kiai, aku kan bu nyai, dijamin surga. Pret, kok cuma istrinya kiai, istrinya Nabi aja loh ada yang masuk neraka. Istrinya Nabi Nuh, istrinya Nabi Lot masuk neraka. Itu baru jadi istrinya ustadz. Kalau
ada orang jabat tangan minta dicium tangannya, aku bunyai cium tanganku, aku bunyai. Jalannya jentit, wong baru jadi istrinya ustadz tingkat RT ya. Kentir. Yang ustadz kan suamimu, lah kamu yang kiai kan suamimu, lah dirimu layak enggak dirimu sejajarkan dengan suamimu yang kiai? Halo? Dilanjut apa enggak ini? Rasulullah itu pernah mimpin rapat persiapan perang Tabuk. Karena rapatnya penting, Rasulullah pulang terlambat. Sayyidah Aisyah yang di rumah udah nunggu lama, kok nggak datang-datang. Rupa-rupanya beliau lagi pengen disayang. Nabi telat kurang lebih ya 1,5 jam. Ketuk pintu, Assalamualaikum ya Humairah. Itu panggilan mesra Rasulullah untuk Sayyidah Aisyah. Wahai yang cantik, putih kemerahan, wahai yang cantik. Itu ya Humairah. Contoh Pak, kalau manggil istri itu gitu, yang, Dinda, Ma, Say. Kalau lagi nyenengin ya Say, sayang. Kalau lagi jengkelin ya Say, Saiton. Memang perempuan itu kalau lagi nyenengin, jangan bisa jadi malakung karim. Tapi kalau lagi jengkelin, jangan seperti syaitonir rajim. Halo? Halo? Loh, itu Sayyidah Aisyah itu begitu buka pintu, tek sret. Nabi itu langsung dikata-katain sambil cemberut itu. A'anta idda'ita annaka nabiyun. Ini toh yang katanya Nabi kok suka telat. Diomeli kayak gitu, bagaimana sikap Nabi? Marah? Enggak. Fa'adhara ba'tisaman latifan. Nabi menampakkan senyuman yang sangat lembut. Bapak, ini jurus ngadepi istri yang lagi ngomel, senyumin aja. Tuh Pak, lalu istri lagi ngomel, suaminya langsung melotot, wajahnya merah kayak gerandong. Iya, perang dunia ketiga, lempar-lemparan piring gitu loh. Halo, wah istri suami nggak tanggung jawab, makan kalau nggak enak kita dimarah-marahin, padahal ngasih uang belanja nggak pernah banyak. Tahu sendiri kan sekarang barang-barang itu harganya mahal. Coba kamu yang belanja duit segini cukup untuk berapa hari? Aku udah ngirit-ngirit nggak karu-karuan. Lagian uang kalau udah dipegang sama istri nggak cuma untuk belanja, nanti lagi untuk bayar ini juga pakai uangnya istri. Aku udah ngalah, sampai kurang apa, gelang kalung tak jual semuanya. Ini karena aku bantu sama kamu, aku tahu kalau kamu nggak punya duit. Lah itu orangnya ya, tepuk tangan itu orangnya. Bapak kalau istri lagi kayak gitu senyumin Pak. Udah, nggak usah dilawan. Kenapa? Nggak mungkin menang suami. Belum pernah terjadi dalam sejarah peradaban umat manusia. Suami debat sama istri kok suami menang, ini belum pernah terjadi Pak. Meskipun suami itu adalah seorang kiai. Saya ini tukang ceramah kemana-mana, biasa nyeramain ibu-ibu yang jumlahnya ribuan. Tapi tolong dijawab pertanyaan saya. Menurut sampean, saya kalau lagi di rumah biasa nyeramain istri apa saya yang diceramai? 100. Saya biasa ceramah di depan ibu-ibu kayak gini biasa, tapi jujur suruh ceramah di hadapan istri saya seorang diri nggak berani, nggak bisa dalil, udah nggak bisa loh. Dikira kalau udah jadi istrinya ustadz kiai terus mesti sholihah, dijamin patuh taat pada suami. Kalau jalan di hadapan suaminya terus guini, bungkuk gini, karena suaminya kiai. Terus kalau ngomong halus gitu, ini loh korban. Siapa bilang curhat ini?
Lah, yang pengen lama gampang, rumahnya mana nanti saya mampir tak ceritain sendiri sampai tengah malam gimana? Orang nggak nyumbang cerewet. Gitu Bapak, senyumin aja, ndak boleh dibalas dengan kemarahan. Gitu. Sekarang yang kedua, kenapa Rasulullah dijadikan teladan? Mohon maaf ya, saya minum dulu ya. Ya, karena apa namanya? Bukan hanya haus, sereten. Sereten. Bismillah. Kecut banget. Gula mahal ya sini ya. Ampun. Ini bikin asam lambung naik. Ben melek gundulmu. Ben melek jarene. Ya sekalian meripatku kayak ono cabe atau dibalsem ben melek. Ampun. Bukan karena belum diaduk, gula mahal. Ampun, bismillah. Coba nanti salah satu panitia nyoba kalau nggak percaya. Mana ya tak suruh nyoba, ayo. Ayo, coba. Dah habisin. Gimana rasanya? Lino. Lino itu apa? Oh, asem ya. Kayaknya lino asem banget. Ini paling dicampuri kelek ini tadi. Udah yang kedua sekarang Rasulullah dijadikan contoh karena Rasulullah itu baiknya, kebaikannya menyeluruh, universal, meliputi semua sisi kehidupan. Baiknya Rasulullah itu multidimensi dan Rasulullah itu sama sekali nggak ada jeleknya, sedikit pun nggak ada jeleknya, nggak ada salahnya. Halo? Ya Allah, nggak diperhatiin, aku malah ada yang nyari tadi kemana itu es jeruknya. Udah diminum sama panitia biar nggak apa-apa, aku ikhlas. Wong linu kok asem banget. Halo? Masya Allah. Oke, saya ulang. Rasulullah itu kebaikannya lurus, nggak ada bengkok-bengkoknya, stabil, dinamis, sedikit pun nggak ada jelek. Nggak ada celah, nggak ada buruk, nggak ada jelek sedikit pun. Kalau kita maaf, sebaik-baiknya kita pasti ada jeleknya, betul? Kurang semangat. Sebaik-baiknya kita pasti ada jeleknya, betul? Termasuk yang ceramah ini, ya ada baiknya, ya ada jeleknya. Misalnya dihitung jujur-jujuran ya, yang ceramah ini baik sama jelek lebih banyak mana? Nah, makasih matur suwun. Ayo panitia ceramah sendiri aja. Saya mau pulang. Orang jelek aku suruh ceramah. Emang iya kok. Kalau kita loh ya, kalau kita, setiap orang baik pasti punya masa lalu yang ada jeleknya. Setiap orang baik pasti pernah jelek, pernah berbuat buruk di masa lalu.
Dan setiap orang buruk ada harapan untuk memiliki masa depan yang baik. Saya ulang, setiap orang baik pasti ada masa lalu yang punya buruk, yang ada buruknya. Ngapunten, saya ulang, setiap orang baik pasti punya masa lalu yang ada buruknya. Halo? Yang sekarang jadi ustadz, jadi kiai, pasti dulu pernah jelek, pernah buruk, punya masa lalu yang ada buruknya. Apalagi yang tidak begitu kiai, tidak begitu ustadz. Loh, ini ustadznya mana, kiainya mana? Loh, yang ini ya? Oh, yang itu. Ini kiai-kiai semua. Dipikir kalau udah jadi kiai kayak beliau-beliau terus nggak ada jeleknya, nggak pernah jelek. Kata siapa? Ini dulu pasti punya masa lalu yang ada buruknya. Ada yang dulu pernah mengecewakan seseorang, padahal udah memberikan janji-janji manis dan harapan-harapan, ternyata ditinggalkan. Nah iya kan, masa lalu. Setiap orang baik itu ada masa lalu yang buruk, pasti. Ini yang sekarang jadi kiai-kiai. Dulu pas di pondok, ini loh, ini pernah ini di kantin pondok, di warung, ambil pisang goreng 5, bayar 3. Halo? Pernah gasap sandal? Ini manusia bertiga ini dulu pasti, aku berani pasti pernah nyuri mangga, nyuri tebu. Sekarang jadi kiai. Setiap kita pasti begitu lah. Ini bisa cerita karena yang ngalamin. Loh, siapa orang yang nggak pernah jelek itu siapa kalau manusia biasa? Halo? Nah, setiap orang buruk ada harapan untuk memiliki masa depan yang baik. Maka gini, kata kuncinya gini, karena setiap orang baik itu punya masa lalu yang ada buruknya, maka jangan pernah merasa diri kita baik, apalagi merasa lebih baik, karena kita nggak tahu kalau suatu saat kita berubah menjadi buruk. Setiap orang buruk ada harapan untuk memiliki masa depan yang baik, maka jangan pernah putus asa untuk terus berjuang menjadi orang baik, terus melakukan perbaikan. Nah, yang keplok-keplok itu yang merasa baik, ketika melihat ada orang yang sepertinya buruk, jangan direndahkan, jangan diremehkan. Karena kita nggak tahu kalau suatu saat dia akan berubah menjadi jauh lebih baik daripada kita. Kita yang sekarang ngerasa baik, suatu saat berubah menjadi buruk. Allahumma sholli ala Muhammad. Mudah-mudahan bisa difahami. Kalau Rasulullah sama sekali nggak ada buruknya, nggak ada jeleknya, 100% baik. Halo? Halo? Nah terus gini, Rasulullah itu baiknya menyeluruh, universal, dalam seluruh aspek kehidupan. Pokoknya mulai bangun tidur, melek sampai tidur lagi, Rasulullah adalah teladan terbaik. Sehingga Rasulullah bisa menjadi contoh bagi siapapun, Rasulullah bisa dicontoh oleh siapapun. Saya petani, loh Rasulullah ya bercocok tanam, nanam korma juga, nanam anggur, nanam korma, hasilnya melimpah, berkah. Maka petani kalau pengen barokah, contoh bagaimana Rasulullah sebagai petani. Saya bakul, saya penjual, saya pedagang, Rasulullah ya bakul, Rasulullah pedagang, pebisnis. Bahkan umur 12 tahun itu Rasulullah dagangnya udah lintas negara, udah sampai ke negeri Syam, sekarang ya Syria, Lebanon dan sekitarnya. Berarti udah ekspor impor. Saya guru, Rasulullah juga guru, mengajar dan mendidik murid-muridnya, para sahabat.
masyarakat, umat. Rasulullah bukan hanya guru bangsa, guru dunia akhirat. Tolong semuanya nggak usah ngelihat yang mau nyuguhin minum ke saya. Itu gantinya yang kecut tadi. Halo? Terlambat. Tadi yang dipikirin apa? Aku tuh pengen jadi orang yang manis. Makanya kalau ngasih minum yang manis. Bismillah, ini udah diudek belum? Udah nggih? Bismillahirrahmanirrahim. Nah ini baru minum. Nggak kayak tadi. Halo? Bisa dilanjut? Jadi petani bisa nyontoh Rasulullah, yang pedagang bisa mencontoh Rasulullah. Aku guru misalnya, loh, Rasulullah ya guru. Bahkan Nabi bersabda, innama bu'istu mu'alliman, aku diutus ini untuk ngajar. Rasulullah guru, bukan cuma guru bangsa, guru dunia akhirat sampai surga. Allahumma sholli ala Muhammad. Apalagi loh, saya ini buruh, saya ini karyawan. Loh, Rasulullah juga pernah jadi buruh, karyawan. Ingat gak? Sayyidah Khadijah tertarik dan jatuh cinta sama Nabi Muhammad itu ketika Nabi Muhammad menjadi karyawannya. Ya Allah, paham apa ora gitu omongin. Nah, apalagi loh, saya militer, saya tentara, saya polisi. Rasulullah militer, Rasulullah jenderal. 27 kali Rasulullah mimpin perang, berada di garis terdepan. Ayo, maka jenderal yang baik, tentara, militer, polisi yang baik, ya contoh Rasulullah. Rasulullah bisa menjadi contoh bagi siapapun. Saya politisi, lah Rasulullah politisi ulung, nggak ada yang ngalahkan strategi politiknya Rasulullah. Saya pemimpin, Rasulullah pemimpin dunia akhirat. Apa maneh, ayo? Saya cuma kepala keluarga, lo Rasulullah ya kepala keluarga. Lah ya Banser ya termasuk militer. Iya maksudnya? Kok ora cetha? Allahumma sholli ala Muhammad. Rasulullah kepala keluarga, maka bagaimana membina keluarga bahagia? Contoh Rasulullah. Misalnya Bapak Ibu membina keluarga bahagia mencontoh Nabi Isa, nggak bisa. Nabi Isa kan nggak nikah. Terus membina keluarga mencontoh Nabi Isa, ya nggak bisa. Nabi Isa kan nggak nikah. Gimana cara nyontohnya? Ini ada orang yang menganggap bahwa nggak nikah itu ajarannya Nabi Isa, sehingga dia terus ikut-ikutan nggak nikah. Ini menurut saya, satu, rugi. Dua, mubazir. Peralatannya kan nganggur. Astagfirullahaladzim. Membina keluarga bahagia mencontoh Nabi Nuh, nggak bisa. Wong istrinya Nabi Nuh kafir masuk neraka. Salah satu anaknya Nabi Nuh Kan'an kafir masuk neraka. Ayo, kalau Rasulullah itu contoh dan teladan terbaik seluruh aspek kehidupan. Kemudian hebatnya Rasulullah, keagungannya Rasulullah itu menyeluruh, kapanpun dimanapun Rasulullah hebat. Lagi sendirian hebat, bersama keluarga hebat, di hadapan istri dan putra putri hebat, di hadapan teman-temannya hebat, bahkan di hadapan musuhnya hebat, di tengah-tengah pasukan Rasulullah hebat, di rumah hebat, dalam perjalanan hebat, di pasar hebat, dimanapun hebat, sedang berdiri hebat, sedang duduk hebat, sedang tidur hebat. Itu Rasulullah. Lah kalau orang sekarang misalnya ada yang disebut hebat, hebatnya kan hanya pada saat-saat tertentu saja, di saat yang lain kehebatannya hilang. Maaf,
Kayak ada Pak Lurah hebat kalau di hadapan warga, bisa pidato hebat di hadapan perangkat desa, di hadapan RW, RT, hebat Pak Lurah, bisa ngasih pengarahan, bisa ngatur kamu sana, tapi di rumah di hadapan Bu Lurah habis hebatnya Pak Lurah. Halo? 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 Ya sama, tadi udah saya sampaikan, penceramah hebat kalau di hadapan jamaah, di rumah di hadapan istrinya on mendadak. Rasulullah kehebatannya menyeluruh, meliputi semua aspek kehidupan. Kalau kita kan enggak, sekarang hebat, besok udah hilang hebatnya. Maka maaf sekali, jangan pernah merasa diri kita hebat, karena apapun yang ada pada kita itu sesungguhnya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Maaf Bapak Ibu, yang disebut orang kaya banyak harta sesungguhnya bukan karena dia hebat, dia hanya ditempelin kekayaan sama Allah. Kekayaan itu hakikatnya milik Allah, dia hanya ditempelin saja. Yang sekarang disebut pinter, alim, bukan karena dia yang hebat, dia hanya ditempelin ilmu sama Allah. Hakikatnya ilmu itu milik Allah. Yang sekarang disebut pejabat, punya pangkat, jabatan, kedudukan, bukan karena dia yang hebat, karena pangkat, jabatan, kedudukan semuanya milik Allah, dia hanya sedang ditempelin saja sama Allah. Allahumma sholli ala Muhammad. Maka kita nggak boleh berbangga diri, apalagi menyombongkan. Contoh, ada orang disebut pinter karena sedang ditempelin ilmu sama Allah, dia bangga, dia sombong. Kalau Allah berkehendak, ilmu itu bisa diambil dalam waktu yang singkat. Nggak usah pakai cara yang aneh-aneh. Cukup orang yang katanya pinter tadi, syaraf otaknya dipelintir dikit aja sama Allah, cetit langsung on mendadak. Delongap, plongap. Halo? Udah sepinter-pinternya orang, ilmu bukan milik dia. Bukti, sepinter-pinternya orang, kalau lagi tidur nggak bisa ditanya apa-apa. Kasih pertanyaan yang paling gampang, dia nggak bakal bisa jawab. Paling ya, betul? Begitu kok ada orang membangga-banggakan ilmunya, ada orang menyombong-nyombongkan ilmunya, ngerasa pinter. Ada apa enggak yang kayak gitu? Ada apa enggak? Orangnya datang di bawah apa di panggung? Orangnya pakai celana apa sarung? Bajunya lengan pendek apa panjang? Udah, aku tahu maksudnya. Aku udah tahu siapa. Loh. Padahal itu ilmu bukan milik dia. Allah yang punya, ditempelkan ke dia. Kalau Allah berkehendak dicabut, selesai. Tapi dia sombong dengan ilmunya, ngerasa pinter, suka ngata-ngatain orang. Ada apa enggak? Orangnya datang. Mana sih orangnya? Di bawah apa di panggung? Pakai celana apa sarung? Bajunya lengan pendek apa panjang? Pecinya warna putih apa hitam? Sampean aman, enggak aman. Sebelah itu paling, sama belakang itu pecinya hitam kok. Gitu loh. Enggak boleh merasa pinter, karena ilmu milik Allah. Ada enggak orang yang ngerasa pinter? Ada enggak? Datang orangnya. Perempuan apa laki-laki? Di bawah apa di panggung? Orangnya pakai celana apa sarung? Bajunya lengan pendek apa panjang? Pecinya putih apa hitam? Orangnya duduk apa berdiri? Nggak ada kok yang berdiri. Loh, kan cuman saya yang berdiri. Loh, maksudnya saya? Makasih. Love you. Ya Allah ya Karim, Masya Allah. Bu, lah kalau disebut kaya, karena dia ditempeli harta sama Allah, bukan milik dia. Kalau Allah berkehendak,
dihabisi hartanya, dicabut hartanya. Selesai, tadinya kaya raya, sekarang jatuh kismin. Loh, kismin itu di bawahnya miskin. Biasanya sugih, sekarang reke. Ya kere, reke itu di bawahnya lagi. Loh, pangkat jabatan kedudukan milik Allah, kalau ditempeli jangan sombong. Kadang punya pangkat dikit aja kalau jalan, ya kalau ini jalannya kan bagus, ini sopan. Udah kebelet pengen pipis. Lah ada orang dikasih pangkat dikit aja jalan yang degek-degegin, kesenggol marah-marah, jangan macam-macam sama saya. Saudara nggak tahu siapa saya. Loh, lupa sama dirinya sendiri. Namanya sendiri lupa. Padahal jabatannya apa? Wakil RT. Nganyel ke kok. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Allah. Bapak Ibu para jamaah, Rasulullah itu sempurna baiknya, teladan dalam seluruh aspek kehidupan. Kemudian yang terakhir, loh kok nggak terakhir itu, pengen yang ngundang lagi kapan-kapan. Dikira urusanku cuman sama orang Lembarawa apa? Ini kita urusannya banyak kok. Yang terakhir, loh ini lo udah hampir 2 jam aku ngomong. Yang terakhir, apa yang harus kita teladani dari Rasulullah? Tidak lain adalah akhlakul karimah. Rasulullah sendiri udah memproklamirkan diri, innama bu'itsu li utammima makarimal akhlaq. Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak-akhlak yang mulia. Akhlak kepada Allah, akhlak terhadap sesama, akhlak terhadap lingkungan. Bagaimana akhlaknya Rasulullah terhadap Allah Subhanahu wa taala? Bapak Ibu adik-adik dan seluruh jamaah yang saya hormati, kalau kita pengen tahu siapa manusia yang paling mulia dan tinggi derajatnya, jawabannya adalah Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita pengen tahu siapa manusia yang sama sekali nggak punya dosa, nggak ada salahnya, jawabannya adalah Rasulullah. Kalau kita pengen tahu siapa manusia yang udah dijamin surga tertinggi, jawabannya adalah Nabi Muhammad. Tapi bagaimana beliau hubungannya terhadap Allah? Sama sekali beliau nggak ada salah, nggak punya dosa, tapi dalam beristighfar memohon ampun kepada Allah tiap hari nggak pernah kurang dari 100 kali. Nah, kita yang dosanya nggak terhingga, dosanya nggak karu-karuan, sundul langit, diajak istighfar aja udah males, sambil ndoweh-ndoweh, astaghfirullah rabbakum innahu kana ghaffara. Nanti kalau makanannya keluar baru melek. Ada nggak yang kayak gitu? Oh, ada. Lembarawa orangnya RT 7, rumahnya di situ hadap selatan. Lawang tahlilan itu kadang-kadang sambil rasan-rasan kok. Ada itu tahlilan itu sambil ngomongin tetangganya, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kalau ibu-ibu gitu Pak lagunya. Kalau bapak-bapak kan la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kalau ibu-ibu la ilaha illallah, la ilaha illallah. Itu sambil ngata-ngatain tetangganya itu, ngomongin tetangga, la ilaha illallah. Katanya Mbak Ti mau cerai, la ilaha illallah. Lah ya anak udah 3 kok mau cerai itu loh, kenapa? La ilaha illallah. Padahal suaminya pendiam loh itu kok masih cerai. La ilaha illallah. Ada itu ada. Nah, datang orangnya. Orangnya sekarang duduk kakinya selonjor. Halo? Halo? Masya Allah. Bagaimana Rasulullah dalam beribadah? Oh jangan tanya kehebatan ibadahnya Rasulullah.
paling mulia, paling tinggi derajatnya, sama sekali nggak ada salah, nggak ada dosa, udah dijamin surga tertinggi. Kalau qiyamul lail, sholat malam, saking lamanya berdiri, rukuk, sujud, seringkali kedua kaki beliau bengkak-bengkak. Ya Allah, saya yakin ibu-ibu Lembarawa sini juga ada kok, kalau malam hari kakinya bengkak-bengkak karena asam uratnya kambuh. Hubungannya dengan sesama, Rasulullah itu baik dengan siapapun. Jadi sampai ada tetangga itu beda keyakinan, beda akidah, sakit, dijenguk sama Rasulullah, dibawakan oleh-oleh. Sama ya, alhamdulillah udah pas azan zuhur. Sampun, berhenti dulu kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barakatuh ta'awudzatan wassalatul qadim. Hadis Sayyidina Muhammad Rasulullah al-Fadil asy-syaraf al-Kan aliyat al-Afwan. Allahumma sholli ala Muhammad. Mohon para jamaah ibu-ibu untuk tidak pulang dulu, tidak meninggalkan tempat dulu sebelum nanti doa sama-sama, nggih. Sayang kalau kita ikut majelis ini dari awal, ikut bersolawat, zikir, ikut ngaji terus nggak nunggu doanya, itu sayang sekali. Dan ini udah selesai ngajinya, ini ada bagi-bagi sarungnya apa enggak ini ya? Oh ya udah, sebentar. Sebelumnya mohon hadiah Fatihah untuk para sesepuh Musola Nurul Mubarakah yang sudah menghadap Allah Subhanahu wa taala, para sesepuh-sesepuhnya, untuk almarhum Bapak Sayud bin Fulan, untuk almarhumah Bu Tinah binti Syariat, untuk almarhum Haji Sulaiman bin Fulan, Hajah Maryam binti Sayud, almarhum Pak Durajak bin Sayud, almarhum Haji Sidik bin Sayud, almarhumah Hajah Nasiyah binti Haji Bunyamin,
almarhum Haji Munawar bin Haji Siddiq, almarhum Haji Mawardi bin Haji Siddiq, almarhumah Ummi Kulsum binti Haji Siddiq, almarhumah Muslihah binti Haji Siddiq, almarhumah Muhannah binti Haji Siddiq, almarhum Pak Nur Rahim bin Haji Siddiq, almarhum Pak Sutarno bin Haji Siddiq, almarhumah Aisyah binti Ibrahim. Sekaligus kita niatkan untuk orang tua kita, kakek nenek kita, sesepuh-sesepuh kita yang sudah berada di alam barzakh. Semuanya mudah-mudahan amal kebaikan, amal ketaatan, amal ibadahnya diterima oleh Allah. Kesalahan dan dosa-dosanya mudah-mudahan diampuni Allah. Mudah-mudahan diselamatkan dari fitnah dan azab kubur, dibebaskan dari azab neraka, digolongkan sebagai ahli surga. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin ya rabbal alamin. Sekarang mungkin ada Bapak Ibu atau adik-adik, anak-anak yang pengen tampil bareng sama Abah di sini. Anak-anak yang mungkin pernah jadi juara lomba, apa itu pidato, apa itu lomba nyanyi, apa itu lomba qori misalnya. Ada enggak anak-anak yang pengen tampil sama Abah di sini? Kamu mau? Ya udah kamu naik sini. Itu yang tengah itu. Nah, kamu sini. Ayo sini. Ngacung kok. Sama itu yang pakai PCNO, kamu nggak apa-apa ke sini. Adik, kamu ke sini. Udah nanti udah cukup dua dulu. Panitia. Udah ada itu. Udah dua dulu. Salim sama Abah. Nah, yo sandalnya dilepas nak. Nggih, sandalnya dilepas ya. Taruh samping situ, nggih. Halo. Ya taruh situ nggak apa-apa sandalnya. Taruh situ. Kamu yang cowok duduk dulu. Oke. Harus berani ya, kalau nggak berani nanti tak suruh turun lagi. Ayo salam, yang kenceng salamnya. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Namanya siapa? Vira. Ya Vira. Kamu kelas Vira sekarang sekolahnya? 4. Oh, Vira kelas 4. Di mana sekolahnya? Jakarta. Loh, di Jakarta. Kamu anak Jakarta? Vira. Iya. Mic-nya didekatkan ke mulutnya terus biar enggak anu. Nama lengkapnya siapa? Alvira Cahya Karisma. Alvira Cahya Karisma. Sekolahnya di Jakarta. Jakartanya mana? Bekasi. Bekasi itu bukan Jakarta. Gak tahu. Bekasi itu masih ikut Jawa Barat. Ya, emang gitu orang kalau udah apa? Kata mama Jakarta. Ya itu mamamu salah. Kata mama Jakarta, mamamu pengen keren. Orang sekarang itu tinggalnya di Bekasi tapi ngakunya di Jakarta. Padahal Bekasi itu masih Jawa Barat, betul? Nah iya, kok Jakarta apa Bekasi kok. Lah ini kamu sekarang kok di sini? Di sini di rumahnya siapa? Rumah sendiri. Loh, katanya sekolahnya di Bekasi. Oh, tinggalnya di sana di Bekasi. Ikut siapa di sana? Mama Papa. Mama Papa. Loh, sekarang itu nggak ada manggil bapak ibu, itu nggak ada. Mama Papa. Mamamu kemana? Mama sekarang lagi betetin ikan. Papa matun. Tadi habis ndaut. Gitu. Udah Vira, yang kenceng jawabnya. Kamu nanti kalau di rumah ngomongnya pakai bahasa Indonesia terus. Iya. Kamu udah nggak bisa bahasa ngapak? Bisa. Coba hitung-hitung 1 sampai 10 pakai bahasa ngapak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10. Sangat 10. Kamu cita-citanya apa nanti? Poluan. Oh, poluan. Kamu pengen jadi polisi? Heeh. Iya. Apa tugasnya polisi itu? Menangkap penjahat. Nah itu penjahatnya di sana itu tangkapin semua itu. Menangkap penjahat. Kalau di Bekasi, kalau di Jakarta ngaji nggak kamu? Ngaji. Ngajinya di mana? TPA. Di TPA. Jam berapa ngajinya? Masuk 8:30, pulang jam 10. Masuk 8:30. Pulang jam 10. Malam. Pagi. TPA. Lah terus sekolahnya? Siang. Oh sekolahnya siang. Jam berapa sekolahnya nak? 1. Jam 1 mulai sekolah. Pulang? Jam 5. Oh pulangnya jam 5. Ya kapan-kapan aku tak hidup di Jakarta. Walaupun 3 hari 4 hari. Enak mana? Enak mana? Di Jakarta sama di sini enak mana? Menurut Nggak Vira? tahu. Hah? Nggak tahu. Kamu lebih seneng di Jakarta apa lebih seneng di sini? Jakarta. Lebih seneng di Jakarta? Hah? Nah, ya udah. Calon poluan di Jakarta. Yang ngajari ngaji siapa di sana? Umi. Umi. Udah sampai Al-Qur'an belum ngajinya? Udah. Udah. Kamu kok ngacung-ngacung angkat tangan mau apa kamu? Hah? Mau dapat sarung. Mau dapat sarung? Kok kamu tahu kalau yang dipanggil sama Abah dapat sarung? Tahu dari mana kamu? Dikasih tahu mama. Dikasih tahu mama. Gimana? Mama tadi ngasih taunya gimana? Gimana ngomongnya mama? Kalau Pak Kiai, Hah? kalau Pak Kiai ngomong siapa yang mau maju disuruh maju. Oh gitu. Udah pesenan. Nanti kalau ada Pak Kiai ngomong siapa yang mau maju, kamu maju. Biar Iya. biar dikasih sarung gitu. Iya. Ya kan syaratnya dikasih sarung harus tampil dulu. Apa itu ngaji, apa sholawatan, apa nyanyi. Kamu mau tampil apa? Ya Vira, kamu pernah ikut lomba nggak? Lomba apa? Nah, terserah, entah. Makanya aku nanya, pernah ikut lomba apa kamu? Nggak pernah. Hah? Duh, ya ini gara-gara bukan kemauannya sendiri, pesanan dari mamanya. Ayo, sholawatan bisa kamu? Allah ya Karim. Ngaji aja ngaji. Ayo baca surat apa? Lah ini kan waktu saya lama kelamaan ya gara-gara anak-anak yang macam kayak gini. Menghabiskan waktu ditanya jawabnya lama karena apa? Ya karena ini robot mamanya yang nyuruh. Bukan maunya sendiri. Hah? Emang terserah kamu mau baca apa? Ini. Nggak mau pakai mic terus gunanya apa dikasih mic anak? Anas. Nggak boleh kependekan yang agak panjang. Coba kalau surat Anas kayak apa bacanya? Baca surat Anas anak Jakarta. Ayo kayak apa bacanya? A'udzubillahi minasy syaitonir rajim. Kok keselak-selak sih kamu? Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Dah cukup. Nah ibunya makanya mic-nya itu didekatkan ke sini terus Vira. Kamu kalau nggak nurut aku nanti mic-nya bunyi terus gitu aja. Ibunya Nabi Muhammad namanya siapa? Amin. Aminah. Kalau ayahnya Nabi Muhammad namanya siapa? Abdullah. Kakeknya? Abdul Muthalib. Abdul Muthalib. Dihafalkan ya sayang ya. Nah, dihafalkan. Udah kamu duduk. Ganti sekarang satunya. Duduk dulu di sini. Duduk dulu. Ayo. Mic-nya didekatkan ke mulut terus, jangan turun. Gini terus. Ya. Ayo, salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, yang nyuruh kamu naik panggung siapa? Ayah.
Loh, ayah. Tadi mama, sekarang ayah. Namanya siapa kamu? Albi. Aibi. Albi. Albi. Albi disuruh apa sama ayah? Manjat panggung. Disuruh manjat panggung. Terus kalau udah sampai ke panggung mau apa? Sarung. Sawung. Sarung. Sawung. Yang ada itu sarung, nak, bukan sawung. Gak bisa el. Oh, nggak bisa, belajar nih, tak ajari. Coba kamu ikutin apa? Nanti kamu bisa bilang R. Coba ikutin apa? Dor. Ayo. Dor. Bukan dor. Gini. Dor. Ayo. Dor. Nah, lidahnya ditempelin ke atas. Atas. Ayo. Bukan keluar, nak, lidahnya bukan keluar, ke atas. Gini atas. Ke langit lidah, bukan keluar lidahnya. Ayo. Ya udah, belajar ya, belajar. Albi belajar. Belum bisa. Bisa kok, nanti lama-lama Albi bisa kok. Bisa nanti, orang cedal dibiasakan belajar nanti lama-lama bisa kok. Bisa. Sekolahnya kelas berapa, sayang? Kelas 3. Kelas 3. Di mana sekolahnya? SD Lembaga 2. SD? Lembaga 2. SD Lembaga 2. Kamu nanti pengen ke pesantren nggak kalau udah lulus SD? Mau. Maunya ke pesantren mana? Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur? Jawa Barat. Jawa Barat, kepengennya. Cita-citanya apa, Albi, kalau udah Polisi. gede? Pengen jadi polisi. Nggak pengen jadi apa namanya, pilot, dokter, nggak? Pilot? Enggak. Dokter? Tentara? Enggak. Ustadz? Pengusaha? Enggak. Orang kaya? Enggak. Kiai? Enggak. Pengennya? Polisi. Kenapa kok pengen jadi polisi kamu? Soalnya bisa nangkep maling. Soalnya bisa nangkep maling. Ya. Nanti maling tangkepin semua ya. Jangan maling yang kecil-kecil, maling yang gede-gede itu tangkepin semua. Kalau yang kecil itu gampang, pasar Honolin Mas Hansip beres maling kecil. Maling yang gede-gede itu yang susah ketangkep. Nunggu kamu jadi polisi nanti. Tangkep semua. Dor. Kalau nggak mau nurut sama kamu, Albi, dah pintar kamu. Seneng aku ngelihat Albi, berani, cerdas. Aldi pernah ikut lomba nggak? Pernah. Lomba apa? Masukin pensil ke dalam botol. Masukin pensil ke dalam botol. Terus pakai apa masukinnya? Kayak pancingan. Oh, kayak pancingan. Ya. Terus lomba makan kerupuk pernah? Pernah. Menang nggak waktu itu, Aldi? Kalah. Yang menang lomba apa kamu? Masukin pensil ke dalam botol. Itu menang kamu. Juara berapa? 1. Dapat hadiah apa? Botol. Lah iya, emang masukinnya ke dalam botol. Hadiahnya ya botol. Pinter panitianya. Juara makan kerupuk, hadiahnya ya kerupuk. Genah ya. Juara balapan lari karung, hadiahnya karung. Enak itu panitia ya. Masya Allah, yang pinter ya. Kamu punya kakak? Enggak. Adik? Punya. Adiknya cowok apa cewek? Cowok. Berapa adiknya? 1. Pengen tambah adik lagi nggak? Enggak. Kenapa kok nggak pengen lagi? Soalnya ribut. Oh, soalnya ribet. Ya enggak lah, kalau adiknya banyak kan enak, bisa diajak main bola bareng-bareng. Itu kamu. Kalau di rumah yang suka marah, ayah apa mama? Mama. Kenapa mama suka marah? Soalnya main HP terus. Makanya kamu jangan main HP terus, biar nggak dimarahi sama mama. Itu ya. Ya. Sekarang kamu mau tampil apa? Mau azan? Sholawat, nyanyi, pidato? Selawat. Sholawat? Coba kayak apa sholawat?
Tibul kulub. Pinter dia nyari yang nggak ada roknya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibil qulubi wa dawaiha. Nah kan nggak ada roknya kan. Terus wa afiyati abdani wa sifaiha. Wes, ayo ki mulai ana roke iki. Ayo wa nuril absar, ayo wa afiyatil abdani wa sifaiha. Terus waluli absari wa diaiha wa ala alihi wa sahbihi wa salim. iya sekarang nyanyi Garuda Pancasila. Yuk Garuda. Ayo diulang, ayo diulang. Tuh 2 3. Gak tahu. Hah? Gak tahu. Garuda Ayo. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Proklamasi. Patriot proklamasi. Diulang patriot, ayo. Akulah pendukungmu. Terus Patriot masih. oh patriot masih. Bu diem toh bu. Ayo aku diulang. Garuda Pancasila, ayo cepet. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi. Patriot proklamasi. Sedia berlambang berkorban untukmu. Terus Pancasila dasar negara. bingung dia kaken R rakyat adil. Kamu sentosa. Kaken R bingung deh. Periba ayo. Pribadisan aku. Ini kita dulu waktu sekolah kan masih kecil itu lagu-lagu wajib nasional itu hafal semua. Anak-anak sekarang itu banyak yang nggak hafal. Satu nusa satu bangsa, padamu negeri, Garuda Pancasila itu banyak yang nggak hafal anak-anak sekarang. Ya kebanyakan main HP itu loh. Ya udah waktunya udah mepet udah. Jam 12 lewat. Ayo kamu juga ikut berdiri Dok, tak kasih sarung. Aku harus geser ini waktunya ini. Nah sini. Nah sarungnya cap apa Aldi? Sarungnya cap apa? Gak tahu. Nggak tahu. Kamu nggak pernah lihat TikTok ya? Enggak. Cap mangga sarungnya. Nah, harus ada kata-kata sarung mangga. Sarung mangga. Sarungnya lain. Piye? Sarungnya piye? Ayo. Sarung mangga. Sarungnya apa? Anza. Sarung mangga. Sarung mangga. Anti robek. Anti robek. Anti bedah. Anti bedah. Anti jebol. Anti jebol. Enak dipakai. Enak dipakai. Enak dipelorot. Enak dipelawat. Wes. Dilepas enak, dipakai enak. Ya udah. Kamu kalau ke sekolah dikasih uang saku berapa? 7.000. 7.000. 7.000. Ya udah, sekarang tak kasih untuk 10 hari. 7.000 kali 10 berapa? Gak tahu. Kok nggak tahu? 7.000 kali 10. 10. Hah? 10. 10.000. Ya udah. Tak kasih 10.000. Ini kembali 90. Minta sama mamamu uang kembalinya 90.000 ya. Salaman dulu sama saya. Nanti susuknya kembalinya kasihkan saya. Sekarang turun. Nih kamu juga bikin kata-kata sarung mangga. Ayo Vira, ayo. Sarung mangga. Enggak tahu. Ya nggak tak kasih kalau nggak tahu. Ayo. Sarung mangga.
Tahu. Ya udah. Sarung mangga nggak tahu. Emang sarungnya nggak tahu. Dah nanti kasihkan papamu. Dah. Kasihan wes 100.000. Dah ya, mohon maaf ya. Wong namanya anak-anak kok. Anak-anak itu pasti dia sebenarnya punya potensi, punya bakat. Hanya saja kita yang harus menggali di mana potensi anak-anak kita.